Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 Al-Batani yang solihah dan tetap semangat untuk melakukan pembelajaran hari ini. Anak-anak, untuk kali ini kita akan lanjut untuk belajar tema 4 sehat itu penting pada subtema 3 cara memelihara kesehatan organ peredaran darah. Nah anak-anak, agar terjadi pertukaran udara, kita membuka jendela kamar. Kamar Siti menjadi sejuk dan segar. Siti selalu menghirup udara segar di kamar. Siti pun hidup sehat. Itulah salah satu cara Siti menjaga kesehatan. Nah, bagaimana cara lain yang dilakukan Siti untuk menjaga kesehatan? Manfaat bersepeda bagi kesehatan organ peredaran darah. Bersepeda dapat meningkatkan detak jantung sehingga aliran darah menjadi lancar. Bersepeda juga dapat mengurangi resiko penyakit jantung dan menurunkan tingkat kolesterol dalam darah. Bersepeda juga menguatkan otot jantung. Otot jantung yang kuat dapat mengantarkan darah dan oksigen ke seluruh tubuh secara optimal. Bersepeda dapat mengoptimalkan kinerja organ peredaran darah kita. Semakin baik kinerja organ peredaran darah, maka semakin rendah resiko terkena penyakit jantung, stroke, dan tekanan darah tinggi. Cara mencegah gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah. Hipertensi, hipotensi, dan jantung koroner dapat dicegah dengan olahraga teratur, istirahat yang cukup, serta mengkonsumsi makanan seperti sayur, mayur, dan buah-buahan. Varises dapat dicegah dengan cara melakukan pendinginan atau meluruskan kaki setelah berolahraga agar aliran darah kembali lancar. Cara mencegah gangguan kesehatan pada darah. Yang pertama adalah anemia. Pencegahan anemia yaitu mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak zat besi. Yang kedua adalah leukemia. Cara pencegahannya adalah menerapkan pola hidup sehat. Yang ketiga adalah demam berdarah. Pencegahan demam berdarah yaitu dengan cara menjaga kebersihan lingkungan untuk membasmi sarang nyamuk. Yang keempat, talasemia. Gangguan ini tidak dapat dicegah karena merupakan penyakit keturunan. Yang kelima, hemofilia. Gangguan ini tidak dapat diobati, akan tetapi dapat dicegah. Caranya adalah menghindari terjadinya perdarahan agar darah tidak terus mengalir. Anak-anak, kegiatan membasmi sarang nyamuk Aedes aegypti dikenal dengan kegiatan 3M, yaitu 1. Menguras tempat penampungan air. 2. Mengubur barang bekas. 3. Menutup tempat penampungan air agar tidak dijadikan sarang nyamuk. Untuk pembelajaran yang kedua yaitu tentang mengidentifikasi ciri-ciri dan jenis pantun. Saat mengidentifikasi pantun, kamu dapat menjelaskan secara rinci ciri-ciri pantun beserta jenisnya. Oleh sebab itu, bacalah terlebih dahulu pantun dengan seksama. Kemudian perhatikan apakah setiap kata, baris, sampiran, dan isi pantun sesuai dengan ciri-ciri pantun. Ayo kita ingat kembali ciri-ciri pantun berikut. Yang pertama yaitu 1 bait pantun terdiri atas 4 baris. Yang kedua, pantun bersaja AB-AB. Yang ketiga, setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Yang keempat, baris pertama dan kedua pada pantun disebut sampiran. Yang kelima, baris ketiga dan keempat pada pantun disebut isi. Contohnya adalah hari Minggu pergi ke dokter gigi. Pergi ke dokter bersama Olga. Bangunlah pagi setiap hari. Jangan lupa berolahraga. Dari ciri-ciri pantun tersebut yaitu pantun tersebut terdiri dari 4 baris. Baris pertama dan ketiga diakhiri huruf I.
Untuk yang ciri ketiga adalah baris kedua dan keempat diakhiri suku kata ga dan pantun tersebut bersaja AB. Membuat pantun berdasarkan usia. Berdasarkan usia, pantun dibedakan menjadi pantun anak-anak, pantun orang muda, dan pantun orang tua. Perhatikan hal-hal berikut ketika membuat pantun. Yang pertama, tema pantun yang akan dibuat. Yang kedua, jenis pantun yang akan dibuat. Dan yang ketiga adalah sajak pada bagian sampiran dan isi pantun. Saat membuat pantun, pastikan akhiran atau sajak yang digunakan pada bagian sampiran dan isi sesuai. Untuk pembelajaran berikutnya adalah tentang membuat gambar cerita. Gambar cerita adalah gambar yang terdapat pada sebuah karya tulisan. Fungsi gambar cerita yaitu untuk memperjelas, menegaskan, dan memperindah suatu cerita. Untuk menggambarkan suasana dalam cerita, perlu adanya objek gambar. Objek gambar tersebut meliputi manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda. Satu gambar cerita hanya menceritakan salah satu adegan atau bagian sebuah cerita. Nah, berikut langkah-langkah membuat gambar cerita. Yang pertama adalah menentukan ide atau gagasan ide. Menentukan ide atau gagasan. Ide atau gagasan meliputi tema dari cerita, tokoh, karakter tokoh cerita, suasana, dan latar cerita tersebut. Langkah-langkah membuat gambar cerita yang kedua adalah membuat sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar. Sketsa dibuat menggunakan pensil. Yang ketiga adalah mewarnai. Sketsa yang sudah jadi tadi kemudian dipertegas hingga menjadi gambar jadi. Gambar tersebut kemudian diwarnai. Alat untuk mewarnai antara lain pensil warna, krayon, spidol, cat air, ataupun cat minyak. Nah, anak-anak, untuk hari ini pembelajarannya cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.